Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, ya masih diberi kehidupan. Ini artinya masih diberi kesempatan. Maka setiap bangun tidur, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana, ya ba'dama amatana wa ilaihid nusyur. Ya, saya bersyukur kepada Allah yang telah memberi saya hidup, dan kepadanya nanti kita akan kembali. Ya, kemudian masalah dinamika kehidupan, ya ada sehat, ada sakit, ada sempat, ada sempit, kadang punya, kadang tak punya, sering tak punyanya mungkin, ya. Nah, ini adalah bagian daripada keniscayaan hidup, ya. Jadi kalau ada orang kok hidup saya kok tidak selalu baik-baik saja, ya iyalah. Karena kita ini belum di surga. Kita ini di dunia. Istilahnya orang bilang di dunia ini tempat menanam. Ya, panen rayanya ya nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau kita menanam kok langsung panen itu kan aneh. Ya kan gitu. Gak bisa. Ya, jadi semua harus proses, ya harus proses. Nah, jadi kayak kemarin tuh Presiden Prabowo meresmikan 80.000 koperasi merah putih. Ya, karena beliau menyadari bahwa selama ini ekonomi kapitalisme di Indonesia hanya 1% yang menikmati kekayaan Indonesia, hanya 1%. 99% rakyat Indonesia belum dalam kesejahteraan. Nah, itu harus dibantu. Kalau orang kaya itu bisa bikin PT, ya bisa bikin korporasi, bisa bikin macam-macam. Kalau orang lemah kan nggak bisa bikin apa-apa ini, ya. Nah, maka satu-satu jalan harus dibuatkan wadah yang namanya koperasi. Jadi koperasi itu ora mungkin sugih, wong ra dedet dikelumpukke ya. Ya. Nah, dikelumpukke maka namanya koperasi. Ya. Dan bikin koperasi itu sulit. Satu, SDM-nya ya SDM lemah. Ya, yang tidak paham manajemen, tidak paham pengelolaan, ya usaha yang baik. Kemudian modal juga enggak punya. Yang kemudian akses carane ngedol piye gitu. Itu juga enggak ada gitu. Maka ini perjuangannya kata Pak Prabowo lama. Ya, lama. Ini bikin koperasi 80.000 aja yang sudah jalan baru 100. Ya, berarti padha wae kan durung nek sing mlaku ta itu ya. Jadi memang proses, ya. Tapi itu nanti akan jadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau didampingi dengan baik, ya ngunduhnya kapan? Ya mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Nah, jadi dibikin koperasi, dididik manajemen, akuntansi,
ya, kemudian diberi akses supaya orang koperasi langsung bisa beli pupuk ke Bulog, bisa beli pupuk Indonesia, bisa beli beras sama petani langsung dibeli Bulog, ya, diberi akses ketemu dengan Pertamina, jadi kulaan gas melon ya langsung poe, ya, sehingga koperasi bisa jual harga yang murah, ya, dan sebagainya. Ini diberi akses. Dan orang-orang yang kaya raya nggak suka ada koperasi. Apalagi yang biasa mempermainkan harga beras, ya. Tuku karo petani sak murah-murahe, bar kuwi dioplos didol karo wong umum sak larang-larange, kan begitu ya. Ya, sehingga kalau pas panen harganya murah, gitu ya. Tapi di pasar tidak pernah turun. Ini karena ada pengusaha yang mempermainkan harga, sehingga sampai kerugiannya 100 triliun. 100 triliun. Ya, maka kemarin waktu mau meresmikan koperasi di Klaten itu, Pak Prabowo sempat di Halim Bandara itu manggil Jaksa Agung, sekaligus manggil Menteri Pertanian. Kok muni 100 triliun ini kah banget loh. Ini tenan pora gitu ya. Tenan Pak Presiden, kata Menteri Pertanian. Ya, ada buktinya, ada. Akhirnya neng Jaksa Agung, kayak no iki. Ya, cepat langsung diproses. Itu 100 triliun itu, wah ramum, jumlah yang luar biasa. Itu per tahun, ya, per tahun. Jadi ternyata orang gerjiu tok sing dioplos, ya. Ya, minyak dioplos sampai 200 triliun, beras dioplos sampai 100 triliun. Saya kira nganggo miliar, ya. Triliun, Masya Allah. Lah ini, maka ini memperbaiki ini, ya, belum lagi memperbaiki dari SDM, dari sisi permodalan, akses, mental. Nah, mental, biasanya mental wong randu ini gampang nyolong. Gitu. Nah, maka koperasi sering dirubah jadi koperasi gitu ya. Ya, jadi diperas gitu ya. Jadi maka jarang koperasi yang eksis karena memang mental pengurusnya mental maling. Ya, ini yang harus dihindari, maka harus dibina bagaimana itu pendampingannya langsung. Jadi saya pikir ini proses yang lama. Ini aja baru untuk sejahtera di dunia. Ya toh, alah ngantek kayak ngono rekasane. Apalagi sejahtera di akhirat, jauh lebih sulit. Nah, ini harus kita bina sendiri-sendiri. Ya, kalau untuk menuju kepada kesejahteraan bangsa itu presiden sangat penting mengambil kebijakan seperti ini. Tapi kalau untuk bisa sampai mendapatkan kesejahteraan akhirat, kita yang harus terus watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling dukung-mendukung, saling wasiat-mewasiati, saling menasehati satu dengan yang lainnya untuk istiqomah. Istiqomah. Sebab tantangannya kalau kita ini bukan kemiskinan, ya, bukan akses, tapi tantangannya adalah godaan setan. Setan itu wis ikrar fa bima aqwaitani la uzayyinanahu fil ardi wa la uqyannahum ajmain. Yo, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhan, karena saya sudah dihukum tersesat, saya akan jerumuskan manusia, ya, semuanya. Ya. Kalau di dalam surah Al-A'raf itu mala atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Ya. Dari depan, dari belakang itu kita dibuat tidak tertarik dengan urusan akhirat. Sehingga banyak orang wis ora salat, ora poso, ora infak, ora sedekah, ora ngaji, ya toh. Iki ya ora teko. Ya, karena enggak tertarik. Ya, itu dibuat manusia hanya mikir ke donya. Wis donya karo ijazah, wis pitok wae rasane. Ya, ora mikir ke liyane. Ya, sampai begitu hebatnya kita itu dilupakan dengan akhirat. Dipikirkan tahta, harta, wanita, Toyota gitu ya. Itu aja. Dari kanan digoda. Sehingga kalau sukses lupa, dari kiri digoda. Kalau gagal putus asa. Itu iblis.
Sehingga mereka tidak bersyukur lagi kepadamu. Padahal orang kalau tidak bersyukur itu enggak sholat. Ya kan? Orang kalau enggak bersyukur enggak sholat. Karena sholat adalah pengejawantahan syukur. Iya. Nah inilah. Sukses ya orang bersyukur. Ya. Loro ya muring-muring. Aku wis salat wis iki wis anu kei cobaan rantai entek wis. Motong aku wis. Saya itu punya kawan gitu aja lah. Ya, dia suka nolong orang. Ya, dia suka ngawal ambulan, suka ya pakai motornya itu ya. Wes. Ya, nanti diwangi ra ndek bojo. Oh, gitu. Atau kebalik, gara-gara ra ndek bojo dadi ngono deh ya gitu ya. Karena ra ndek gawean gitu ya. Wah, nah, satu kali dia sedang berbuat baik di jalan kecelakaan. Kecelakaan kakinya luka. Ternyata parah malah. Yang tadinya dipikir biasa sekarang luar biasa. Ternyata dia gulanya 700. Wah. Sehingga sekarang bolong sikile. Bolong. Wah, wato-wato itu surah leren-leren. Wis diuting rumah sakit mulai tambah wato-wato terus. Wah, ke rumah sakit lagi, dioperasi lagi. Masya Allah. Nah, terus tetangga saya bilang, Pak Hami itu sekarang tadi nggak sholat. Mang Tilii ini ku dikandani wong ngeyel. Mungkin nek Pak Hami orang ngeyel. Waduh, Masya Allah. Ya semoga-moga. Ya saya kemarin sore datang. Terus kita motivasi, kita doakan. Ya sholat. Caranya tayamum mas ini sampai kita ajari. Saya itu bukannya nggak sholat Pak Hami. Apa? Ora kuat nanggung lorone wis. Kaya ora kuat-kuat toh. Ya, Masya Allah. Sampai saya ra iso turu mikir kayak loro ya wis. Masya Allah. Ya kadang-kadang gitu. Ya, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, semua itu terukur oleh Tuhan. Ya, kita harus memupus bahwa Allah cinta pada hambanya yang baik itu ya memang diberi ujian. Ya, ujian terus datang. Ujian akan terus datang. Cobaan ya biasa. Wis nanti badai pasti berlalu. Ya, iki kanca-kanca nyengkuyung wis kowe rasah mikir ke ragat, rasah mikir ke apa-apa, wis pokoke nek kudu di rumah sakit kita jemput ambulan. Nek kita kira-kira engko nek kudu ngresiki sikilmu ya engko perawate teko wis rasah mikir ke biaya wong kowe kira didit ya kan gitu jangan jadi. Ben dipikirke wong akeh. Jadi yang penting sabar. Nah, ternyata sabar ki ya ora gampang. Ya, maka innallaha ma'as sabirin. Allah itu membersamai orang yang sabar. Kalau orang kaya tidak dibersamai Allah, tapi diberi. Ya, orang kaya itu diberi oleh Allah, tapi kalau orang sabar dibersamai. Nek carane penak dikei. Nek carane mulya sing dibersamai. Nah, gitu ya. Nek sabar. Ada ya kadang-kadang kene muni sabar kono nesu. Sabar kowe ora ngrasake. Sabar. Boe nglakoni kaya aku, tekle kowe kan kadang-kadang. Banyak ya gitu ya. Wah, gitu ya. Memang masyaallah. Wis kira teko cek lara masyaallah. Masyaallah. Ya memang enggak mudah ya, memang enggak mudah. Banyak orang yang jatuh dalam keputusasaan karena tidak sabar. Emang hidup ini gerlorot, nek ra syukur ya sabar di dalam nikmat syukur. Bagaimana syukur juga sulit. Ya waktu jek ra duwe kae ya semanak grapyak kabeh wong dirurui. Nah, barang sugih kok budek. Lah kok iso Pak lah, monggo Pak ngono ki rame ngono piye jan. Ya lupa pada keluarga, lupa pada saudara, lupa pada istrinya, lupa pada anaknya, betul enggak? Puncaknya lupa pada Tuhannya. Nah, ini saya di Jebres ada Pak. Ya gitu, sampai ditampung di masjid. Dulu kaya raya, minggat. Sampai istri anak-anaknya sengsara, istrinya meninggal dunia. Tidak pulang. Sekarang pulang itu
wis paribasan garek klambi karo kathok sing nemplek itu. Anak-anake wis ra gelem nampa. Wis ra gelem nampa. Akhirnya orang masjid nampa. Aku saiki salat. Oh. Ya ning apike. Apike itu insaf ya. Bahwa sebuah kesadaran tobat itu anugerah. Mungkin ya kaya paku nek ora dituthuk ora mlebu. Ya toh. Nah, nek jamaah assalam rasa dituthuk karo Gusti Allah wis mlebu, sehat, mangkat. Ya toh Pak ya. Nah, eneng menungso kuwi dadak digawe tele-tele lagi cedak karo Gusti Allah. Pun kula niki sakniki cedhak. Ya, Bapak Ibu kadang-kadang ya untuk menjadi baik itu ya enggak gampang. Ya. Ya tadi anaknya merasa bapak ini pernah tidak baik kepada saya, maka saya ngapain harus baik kepada bapak. Wong daerah tau ngurusi aku ngantek gede, ra tau nilii, ngantek ibu sedo ra tau bali. Ya toh, wong rek ngerti ibu lara apa, piye larane, piye rekasane anak-anake. Ya toh. Bojo ora ini mending nek dipegat ora dipegat tok. Nah katanya waktu saiki wis tele-tele lagi bali. Ya saya pikir banyak orang yang tadinya baik Pak. Tapi karena diperlakukan tidak baik, terus berubah menjadi tidak baik. Ada enggak? Mestinya enggak begitu. Ya. Kita harus punya target itu akhirat. Dan orang yang punya target akhirat selalu baik. Baik pada orang baik itu biasa, baik pada orang yang pernah tidak baik itu luar biasa. Biar gitu ya. Dan jangan menjadi tidak baik karena orang tidak baik. Kowe nek apik karo aku ya apik karo kowe. Nek kantek kowe lali karo aku, oh titenono. Aku luwih elek lho, cilaka to luwih kok luwih elek. Ya enggak? Ada enggak gitu? Ada. Mau nek apik ning masjid. Ya to, sandangane anyar, ya toh, kupluke anyar, klambine anyar, sendale we anyar. Barang metu sendale ilang wah kere. Sak masjid maling kabeh ngene gitu. Sing nyolong siji sing donekke sak masjid gitu. Kapok aku ora ning masjid ngono, karo muring-muring. Sendalmu ilang toh. Heeh, lah kok kowe njek nganggo sendal? Atake wong ngaji kok genti to. Apa aku ya ilang kok. Ya. Nah ini banyak orang yang tadinya baik menjadi tidak baik, ucapannya enggak baik, perbuatannya enggak baik karena pernah dilakukan pada dirinya satu hal yang tidak baik. Saya jadi ingat itu M.H. Ainun Najib. Ya, dia cerita tentang Sengkuni ya. Sengkuni itu keluarga besarnya kan dihajar entek-entekan karo Prabu Pandu Dewanata ya. Oh, itu wis siksa sak kemenge ya toh. Sing suka wayang mudeng ya. Sampai dulure itu cacahe 100 tuh mati kabeh, pake mboke pateni kabeh kan gitu ya. Sehingga waktu itu bapaknya wis pesen, pokoknya iki kudu enek sing urip siji nggo keberlangsungan generasi kita. Diputuske sing urip Sengkuni, kudu urip, aja ngantek ora urip. Wes. Dadi nek keimangan upo siji dipangan wong 100 ya cilaka to gitu. Wah itu ya sing mangan Sengkuni. Wis iki tetep mati. Kowe kudu urip, kudu mangan. Lah mangan napa? Wis adimu. Wah, adine diikhlaske pateni siji sing mangan Sengkuni. Gua coba bayangno Sengkuni dadi Sumanto. Ya kan gitu. Ini ceritanya M.H. Najib ya. Dia harus makan adiknya satu demi satu. Semua habis. Kowe aja ragu mateni bapak, aja ragu mangan mbokmu dhewe. Coba ngantek wong tua niku dipateni dipangan karena dia harus hidup. Wah, begitu dia lolos hidup maka dia wis titenono ya. Anak turunmu ya tau Pandawa kabeh bakar tak entek genti. Ini kan Sengkuni toh. Sengkuni yang tadinya ganteng, tadinya baik berubah menjadi jahat karena apa? Diperlakukan tidak baik. Nah,
Ini saya jadi ingat. Kemarin saya baca itu ceramahnya Profesor Mahmud. Dia mantan duta besar Indonesia ya dari Turki. Jadi mantan dubes Turki untuk Indonesia, Prof. Mahmud. Dia mengkisahkan tentang yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Ya. Yahudi di abad 18 ya 19 itu kan tinggal di Eropa, mereka banyak. Ya. Mereka juga dibenci. Ya. Apalagi ketika ada istilah rasisme. Ya, yang rasisme itu lebih ke orang Yahudi. Jadi nek kira-kira yang krisis ekonomi ini gara-gara yang Yahudi. Nek kira-kira yang penyakit menular ini gara-gara Yahudi. Wes pokoknya wong Yahudi niku dibenci elek. Dia sebagai orang yang punya ide membunuh Yesus. Ya, waktu itu kan gereja yang paling kuasa. Permusuhannya demikian rupa sehingga banyak kerajaan di Eropa itu melarang orang Yahudi untuk memberi tanah di sana. Ya, dan fitnahnya luar biasa sehingga sampai rasisme itu luar biasa kepada mereka. Puncaknya yaitu akhir abad 19, era industri, di mana banyak orang Yahudi yang pandai, banyak mereka yang kaya raya, ahli bisnis, ya jadi politisi, semakin menimbulkan gap dan kebencian yang luar biasa. Sehingga akhirnya mereka menjadi sasaran kebencian, dikucilkan, ya kemudian dibunuh. Puncaknya waktu di Jerman itu Hitler, ya, kita kenal namanya Holocaust, ya. Di mana orang Yahudi, 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. 6 juta. Ada ya. Bayangkan itu. Ya. Wah, akhirnya ada seorang Yahudi dari Austria, saya lupa namanya. Dia punya ide Zionisme. Ya, Zion itu artinya kita nggak bisa hidup sendiri seperti ini. Kita harus punya negeri sendiri. Ya kan, Zion itu tanah leluhur dan itu kita keluar dari Eropa, di mana Asia dan Asia yang dimaksud adalah Palestina. Ya, singkat cerita itu akhir abad 19 itu berhasil tahun 1947 dia menguasai sebagian dari daerah Palestina. Di sini kita tanah air kita kumpul di sini, kita bangun rumah di sini, wah diusir-usir malah ngusir saiki. Ya kan gitu ya. Maka jadilah agama yang tadinya Yudaisme yang bertauhid kepada Allah, yang tadinya mengikuti agama Nabi Musa, yang tadinya ahlul kitab, mereka berubah. Hari ini mereka berubah menjadi sengkuni. Luar biasa kejahatannya. Sampai-sampai dia menganggap bahwa yang manusia itu ya kita. Selain Yahudi itu boleh disiksa, boleh diperbudak, nek ora gelem pateni. Ya. Dan kata Prof. Mahmud bahwa orang Yahudi ini adalah sebuah paham yang menyimpang dari Yudaisme, ya agama tauhid, dan itu harus diluruskan. Kalau enggak, hari ini dia menghajar Palestina, besok dia akan menghajar Suriah, akan menghajar Irak, Iran, dan kemudian nanti Eropa. Dia akan memusuhi dan akan memerangi siapapun selain orang Yahudi. Jadi bagaimana Israel menjadi sengkuni modern. Karena apa? Tadi Pak, dendam yang luar biasa yang mereka alami di akhir abad 19. Dan sampai hari ini dia masih merasa dirinya itu ya korban dari antisemitnya Eropa. Dia masih merasa dirinya adalah bangsa yang disia-sia dan sebagainya. Nah inilah kita lihat kita mendapatkan contoh ya dalam kehidupan ini. Padahal kita diajarkan dalam Islam, apapun yang terjadi, kita harus tetap menjadi rahmatan lil alamin. Tidak boleh berubah. Dan itu dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengalami hal yang sama. Hanya bertauhid kepada Allah.
Ya, dimusuhi demikian rupa, disiksa, disia-sia pengikutnya. Ya, bagaimana Habab dililit dengan apa? Besi panas. Ya, bagaimana keluarga Yasir dibunuh, kemudian istrinya dipentang dengan kuda yang satu, dipecut ngetan si jingulon. Ya kan itu. Amr juga demikian rupa, belum Bilal bin Rabah. Sehingga siksaan, cobaan, penganiayaan, pengucilan, kan gitu ya, dikucilkan dan sebagainya, didoni, teploi tayonto, dipisui, bandemi. Ini semua sudah dilakukan sehingga Nabi terpaksa harus hijrah. Sudah hijrah aja masih diluruk, diperangi. Ya toh, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Tapi setelah Nabi SAW kuat 8 tahun setelah hijrah dengan 10.000 pasukannya, Nabi kembali ke Mekah, berjaya untuk Fathul Mekah. Apakah ada yang dibunuh? Tidak ada. Apakah ada balas dendam? Tidak ada. Semua disayang, semua dikasihi. Termasuk Abu Sofyan. Ya, sehingga Abu Sofyan merasakan cinta kasih sayang seorang Muhammad yang luar biasa. Menjadikan dia dengan rela hati masuk Islam. Padahal permusuhannya yang luar biasa. Inilah Islam. Itulah uswah hasanah kita. Jangan lagi kita terus berargumentasi. Aku lah nabi. Aku wong biasa karena nabi ora iso. Ya toh. Kan gitu lah. Apa nek ora nabi kudu kaya Sengkuni, kaya Israel. Kan gitu ya. Merawat kedengkian, merawat dendam, kemudian sampai kapan? Ya, padahal kita ini tidak diperintahkan kecuali untuk sebagai khalifatullah fil ardi. Sebagai wakil Tuhan di permukaan bumi yang harus mewujudkan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan. Hidup penuh dengan kasih sayang. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, wal asri innal insan lafi khusr. Demi waktu manusia, hidupmu itu ada waktunya, ada batasnya. Ya, diawali dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian. Alhamdulillah kita sudah lahir. Berarti kan garek. Tadi mati ya. Kan waktu ini terus berjalan. Betul enggak? Sering saya gambarkan seperti kalender lembaran-lembaran. Yang dulu saya punya kalender itu 1 hari disobek 1 lembar, 1 hari 1 lembar. Nek Januari ini 365 lembar, wong setahun 365 dino. Setiap habis subuh saya sobek sak lembar. Nek Januari cek kandel, nek wis Juli wis garek separo. Garek 370 lembar. Ya itu apa? 170 lembar. Nanti nek wis Desember garek 10 lembar. Kuwi kena angin kene iki biak-biak. Ya toh. Suwe-suwe habis. Ini Bapak Ibu yang sudah usia 50 tahun itu sudah kesobek 18.250 lembar. Wis hilang itu. Ya, pahami kok ngerti iki mau tak hitung sih. Saking nganggure saya itu ya, ketek tak hitung ya. Coba yang sudah umur 60 tahun itu sudah 21.000 lembar. Ya, sudah hilang 21 lembar. 21.000 lembar kehidupan kita sudah hilang. Bapak Ibu bisa beli rumah, Bapak Ibu bisa beli gunung, Bapak Ibu bisa beli villa, bisa beli apa. Tapi Bapak Ibu nggak bisa beli lembaran hidup. Yang sudah hilang sudah, nggak mungkin kembali sampai kiamat. Kalau jatah kita hanya 22.000 lembar, berarti kan kita garek 3 tahun. Garek 1.000 lembar. Ya toh, kuwi nek 22.000. Nek ra nganti. Kan repot toh. Kita terus menipis. Kalau lihat yang rawuh ini usia-usia wong tipis-tipis kabeh iki. Maka wal asri, demi waktu kamu sudah ngasar loh menungso. Ya toh. Awal waktu itu subuh. Ya, puncaknya waktu zuhur itu ABG. Ya, tek-tekane waktu ngasar. Bar ngasar maghrib, masuk gelapnya kehidupan. Betul enggak? Liang lahat 2 kali 1. Mujur ngalor. Wes ganjele we gelu. Saking gelone ngantek
gelu. Sing digelani waktu. Ora kok gelon dhisik kok omahku ora 5, kok dhisik kok bojoku ping 1 tur galake rame-rame ora. Ya sing digelani ora kuwi. Ya ta sing digelani kok aku ora dadi wong sing ngamal soleh, aku kok berubah dadi Sengkuni, aku kok berubah jadi Israel. Sing digelani itu. Kok aku ora istiqomah dadi wong apik sehingga husnul khotimah. Yang penting kan akhirnya tetap jadi orang baik. Husnul itu baik, khotimah itu akhir. Ya kan ya. Jangan kita marah kepada kehidupan seperti Israel, seperti Sengkuni. Jangan. Ya. Kau boleh marah itu hanya karena kata ini ya, bukan marah ya. Nasihat ya. Utsman bin Muhammad Al-Khamis namanya. Itu ulama dari Aljazair. Sekarang masih sugeng. Dia ulama besar Aljazair. Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Namanya Utsman. Prof. Utsman. Profesor dia. Dia menasihati, aku nasihati kau cuma 2 saja. Ya, dia bilang sama jamaahnya. Aku nasihati kau cuma 2 saja. 1, ya, kau jangan marah kecuali urusan yang gede-gede. Urusan cilik ora usah nesu. Nek urusan gede untuk nesu. Ya, itu nasihatku yang pertama. Kata beliau, ini kata Utsman tadi ya, Prof. Utsman. Yang kedua, nasihat saya, semua kalau itu menyangkut urusan dunia, itu kecil. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau urusan dunia kamu nggak usah jadi Israel. Kalau hanya urusan dunia nggak usah jadi Sengkuni. Ya. Karena semua urusan dunia itu kecil. Nah, tetaplah jadi orang iman yang takwa. Kadang-kadang dunia membuat kita terperdaya, lupa dengan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, mukhlishina lahuddin. Kamu itu ditugasi ibadah dengan mengikhlaskan agama. Orang ikhlas itu apa tak? Mencari ridha Allah. Hanya mencari ridha Allah. Sehingga orang ikhlas prinsipnya waridwanu minallah akbar. Mereka menjadikan ridha Allah itu sebagai tujuan yang paling akbar, paling besar. Dan orang ikhlas ini yang tidak bisa disentuh oleh iblis. Maka iblis mengatakan, semua aku goda illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua ya Tuhan akan saya jerumuskan kecuali kalau ada dari antara mereka orang-orang yang ikhlas. Wah, nek wis ketemu wong ikhlas setan radoyan. Debit ora tulit. Etian menungso kok ger golek ridane Allah, Masya Allah. Ya. Sehingga orang ikhlas ini ya tidak mencari pujian, orang ikhlas ini tidak dengki, orang ikhlas itu tidak mengharap tepuk tangan. Bahkan orang ini ikhlas ini sampai-sampai ya Allah, ya seperti Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Ya Allah, terimalah amal hambamu ini ya Allah. Takut kalau amalnya enggak diterima. Karena Allah hanya menerima amal kalau ikhlas. Sampai begitunya. Padahal waktu bangun Ka'bah itu Ibrahim sama Ismail hanya berdua sama istrinya bertiga. Itu takut tidak ikhlas. Nah, kita ini kalau ngamal sing mirsani wong pirang-pirang, resiko tidak ikhlasnya lebih banyak. Ya kan? Wah, ini. Betapa kita harus menjaga. Harus menjaga ikhlas. Istri-istri yang gemati pada suami itu harus ikhlas. Jangan sampai ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kan gitu ya. Harus ikhlas. Suami-suami bekerja untuk mencari nafkah keluarga, istri, anak harus ikhlas. Ya, siang malam kerja, sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Betul enggak? Ada yang diiwangi nyambut gawe saben dina. Saya kemarin naik Grab ya. Itu saya bilang sampai pulang jam berapa Mas? Jam 4. Wah, mbok walik ya kerjamu, bengi kerja awan turu. Enggak, Pak. Saya kalau jam 8 kerja saya detailer, Pak. Ke rumah sakit jual obat.
Nanti sore istirahat sebentar, terus habis isya saya Grab. Coba demi menghidupi anak saya 4, Pak. Kalau saya nggak begini saya, wah kan dileng-goleng nanti. Papat sekolah kabeh, coba kayak begitu. Ya, diwangi nyambut gawe kate sakmono, wah luar biasa. Ya, laki-laki yang hebat yang seperti ini. Apapun pekerjaannya yang penting halal. Ya, sampai di rumah istrinya tidur, anaknya tidur, dia belai. Ya, tangannya bisa kasar ya ketika di luar, tapi tetap setelah sampai di rumah dia belai rambut sang istri penuh kasih sayang kelembutan karena istrinya lelah mengurus anak dan keluarga. Lah kok turu wae aku tekle nyambut gawe ke turu asem tenan iki ora kelihatan. Ya ta. Ya enggak ngerti. Ya pulang dia lihat hanya istrinya sedang tidur, padahal istrinya ini yo entek-entekan ngurusi omah kuwi. Ngurusi anak, yo nyapu, yo masak, yo ubah-ubah, yo mulang bocah, ya tak? Yo dongake sing lanang. Nah ini, coba ini supaya saling ikhlas. Gitu. Ada istri itu, piye sama baik sama suami, yo delok-delok, adite lancar, yo apik. Ya serat rasuti, lo akeh wong wedok mlebu neraka, yo gara-gara ngene iki. Ya, ora tau bersyukur dengan suami. Ya enggak? Itu sahabat karib anak saya Pak, SMA, anak saya perempuan. Itu bapaknya meninggal waktu di pelayaran, jadi dia kerja di kapal. Meninggalnya di luar negeri, seminggu baru sampai Solo itu jenazahnya. Ya karena harus diantar kan, proses dan sebagainya, nggak tahu ya, kok sampai di Bali terus baru ke Solo. Coba saya bilang, kau lihat itu, bapak dari temanmu itu. Dia bekerja berbulan-bulan di kapal. Ya, 8 bulan sekali pulang demi istri, demi anak, dan sampai matinya aja di tengah laut. Ya enggak? Ini supaya kita paham tuh. Nah, sing lanang ya paham dengan kesusahan, kepayahan sang istri, yang istri juga memahami jerih payah sang suami. Anak pun memahami sehingga anak betul-betul berbakti pada orang tua. Ya, maka ini semuanya harus menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Sing bocah bekti karo wong tua, sing suami sayang kepada istri, sing istri gemati pada suami. Betul ya? Kita baik dengan tetangga. Wis surga donya. Angger tangga sing apik kaya ndek kene ya. Ini tetangganya baik, asah-asih, asuh, keluarganya sakinah. Ini surga dunia. Apa nek ning masjid sing kaya kene wis tentrem, ayem, seneng, nikmati. Untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah. Nah, kaum muslimin kallah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Ardwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka mari kau bersegera kata Allah. Jangan ditunda-tunda untuk bertobat, mendekat kepada Allah, maka Allah sudah siapkan surga. Seluas langit dan bumi, dan itulah tempatnya orang takwa. Ya. Jadi orang takwa itu adalah orang yang orientasinya akhirat. Insya Allah. Siapapun yang berorientasi akhirat, dia akan mendapatkan bagiannya di dunia. Siapapun yang orientasinya dunia, mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi yang pasti untuk akhirat dia enggak dapat. Kan cilaka toh ya. Nah, oleh karena itu kita mintanya kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Buat apa dunia hasanah tapi akhiratnya neraka? Kan gitu ya. Tapi wakina ada benar. Jadi jangan sampai dunia ini membuat kita ke neraka, tapi bagaimana dunia ini mengantarkan kita ahli surga. Sehatnya ya membuat kita menjadi ke masjid, ibadah. Duitnya membuat kita sedekah, ya kan? Kemudian rumah tangganya membuat kita sakinah. Ini yang diajarkan. Di dalam berhubungan masyarakat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada perbedaan adalah rahmah, bukan permusuhan. Agar beda
ya. Kemudian jutaan, ora podo berarti musuh. Enggak. Kita enggak diajarkan seperti itu. Nah, kaum muslimin Allah, maka mari Bapak Ibu kita terus menjadi hamba Allah yang baik. In asantum li anfusikum. Karena kebaikanmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan jika manusia itu jahat, berpikir buruk, negatif, maka sungguh dia pun berbuat untuk dirinya sendiri. Maka munduhnya di akhirat. Jangan kesusu, ya. Aku pengen munduh ning kene ora. Lah kae ora tau salat, ora tau apik kok munduh ning donya kuwi dilulu ya. Ya, dera keduman ning akhirat. Kita munduhnya di sana. Ya, maka kalau kita salat itu diazankan hayya 'alas shalah, habis itu hayya 'alal falah. Falahun, ya, itu berarti kemenangan, kesuksesan. Falahun juga berarti petani. Falah itu artinya petani. Apa hubungannya sukses dengan petani? Kan gitu. Kok podo-podo dijenengke falah. Petani disebut falah karena petani untuk sukses harus menanam dan harus bersusah payah. Ya enggak? Dia harus mau turun ke sawah, dia harus mau mencangkul, dia harus mengeluarkan tenaga, dia harus berkotor-kotor dengan lumpur, dia harus mau di bawah terik panas matahari. Maka tidak ada petani kok facial, cuci muka, nggak ada. Ya toh? Awalnya kebak bletok, tidak ada masalah. Ini petani. Dia harus nandur, dia harus memupuk, dia harus menyirami. Dia harus jaga itu airnya. Dia bagaimana menyelenggarakan air itu. Engko ana homo manuk dia hush. Ya, menjaga siang malam. Setelah 4 bulan kemudian tiba saatnya panen raya. Padinya telah menguning. Sang petani berdiri di pematang sawahnya yang sudah begitu nampak melimpah, menjanjikan sebuah kepanen yang luar biasa. Maka sang petani terbayang keuntungan, terbayang nyaur utang, ya, terbayang nyekolah ke anak-anaknya yang tinggi. Sang petani pun tersenyum, ya, di pematang sawah melihat padinya yang menguning dan melimpah. Senyum petani ini adalah senyum falah. Senyum falah, senyum kepuasan karena berhasil disebabkan ikhtiar yang penuh dengan susah payah. Nah, maka habis hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka nanti Bapak Ibu, ketika kita masuk di penghujung surga, kita akan tersenyum merekah. Itulah falah. Ya. Bahkan Allah menggoda di dalam hadis. Ketika orang ini nanti masuk surga, lagi 5 menit ditokke meneh. Ya, iki jamaah assalam iki. Ya. Terus ditanya sama Tuhan, hambaku, ya, kamu dulu di dunia pernah susah enggak hidupmu? Apa dia? Demi Allah, ya Allah, demi zatmu, kula blas ora tau susah, uripku ger penak tok. 5 menit mlebu swarga, rekasane ning donya lali blas. Betapa tidak ada nilainya, ya, susah payah di dunia. Lagi 5 menit ning swarga. Dia bilang, demi Allah saya enggak pernah susah. Padahal uripe kebak susah, lali. Nek koso wangsulipun sing ning donya umpak-umpakan, ugal-ugalan, ya, penuh kemaksiatan, dosa sampai mau 5 katam. Ya. Diujo apa wae, begitu nanti mlebu neraka, 5 menit mlebu neraka, ditokne ditekok, kowe dhisik urip wis tau seneng. Demi Allah blas Gusti. Kula urip kok grekoso tok niku pripun? Lali nek dhisik wis tau penak. Itulah betapa tidak cucuk, ya, kalau menungso kuwi urip kebak dosa, dan betapa cucuk menungso yang hidupnya penuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ini yang penting untuk saya sampaikan pagi hari ini. Teruslah menjadi hamba Allah yang baik, teruslah taat, sebarkan kasih sayang kepada keluarga, hadetolan, dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Sampai Allah mengatakan, kowe tu apik terus ngantek kowe bosen, aku ora bosen ndelok kowe apik. Lho, sampai Gusti Allah gitu kok piye?
ngantek kowe bosen, aku ora bosen. Kata Allah gitu ya. Dan sungguh Allah menjanjikan pahala yang berluar biasa untuk hambanya yang penuh dengan ketaatan kepadanya. Semoga Allah beri kita istiqomah dan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.